10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal ilmiah yang berjudul Aplikasi Magnet Lunak sebagai Pengunci Pintu Magnetik atau Maglock, yang disusun oleh Muhammad Akbar Deardo, Elda Devita, Erana Dioputra, dan Timothy Ernest Arwan. Langsung saja kita ke outline. Outline-nya yaitu pengenalan jurnal, tujuan, pengertian prinsip kerja dan material magnet lunak, material dan metode pengaplikasian eksperimental dan diskusi, yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita ke pengenalan. Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang berkembang pesat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan manusia. Tetapi di samping kemajuan teknologi tersebut, tindak kriminalitas juga semakin meningkat. Ini dibuktikan semakin maraknya pencurian di perumahan. Maka perlunya sistem keamanan terus ditingkatkan untuk memperkecil atau mencegah terjadinya pencurian. Pintu merupakan media utama untuk seseorang memasuki rumah, karena fungsi pintu sebagai akses keluar masuk ruangan. Sistem keamanan pintu berkembang karena tindak kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada saat ini, keamanan rumah seperti pintu, lemari, dan loker masih menggunakan kunci konvensional. Penggunaan kunci konvensional ini kurang efektif dan praktis, karena kemanapun kita pergi akan selalu membawa kunci tersebut. Tak jarang kita juga sering kelupaan atau kehilangan kunci tersebut yang berakibat tidak bisanya memasuki rumah. Pengunci magnetik merupakan sebuah alat yang akan dibuat dengan konsep elektromagnet berbahan besi lunak. Karakter dari bahan tersebut yaitu memiliki kurva histeris yang sempit, dengan kondisi yang dapat dirasakan secara langsung adalah magnet yang diinduksi tidak meninggalkan medan magnet di dalam bahan secara kontinu dan kuat. Inframerah merupakan sensor elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih dari 70 nanometer sampai 1 mm. Tujuan dari jurnal yang kami analisis yaitu penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan kajian terhadap jurnal yang berjudul Aplikasi Magnet Lunak sebagai Pengunci Magnetik atau Maglock dengan sistem gelombang inframerah, yang diambil dari skripsi Gunawan Nur Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 42114111034 dari Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Lanjut. Oke, saya di sini Erana akan menjelaskan pengertian, prinsip kerja dan material magnetik lunak sebelum kita masuk ke pengaplikasian. Pengertian magnet lunak. Magnet pada umumnya dibagi atas dua kelompok, yaitu magnet lunak dan magnet keras. Magnet keras itu magnet yang dapat menarik bahan lain yang bersifat magnet dan sifat kemagnetannya itu bisa dianggap bersifat permanen. Sedangkan magnet lunak, dia dapat bersifat magnetik dan dapat juga menarik materi lainnya. Namun, magnet lunak hanya memiliki sifat magnet apabila dia berada pada medan magnet saja. Dengan kata lain, kemagnetannya tidak permanen. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja ini
karakteristik dari magnet lunak kalau apabila digambarkan dalam sebuah grafik. Di situ gambar A itu adalah sebuah karakteristik magnet lunak, dan yang gambar B itu adalah magnet keras. Dari gambar yang sebelumnya itu dapat terdapat sebuah teori domain yang bisa dirumuskan mu e itu sama dengan rho mu dikali Js kuadrat per mu 0 K, di mana Js adalah magnetisasi, saturasi rata-rata material, dan rho mu adalah dimensi kurang per faktor yang mendekati 1. Konstanta anisotropi efektif itu K mencakup semua sumber energi anisotropi seperti misalnya anisotropi magnetokristalin intrinsik dari bahan yang dipertimbangkan dalam anisotropi bentuk. Koersivititas hubungan erat dengan permeabilitas awal karena kedua besaran tersebut bergantung pada konstanta efektivitas anisotropi atau K yang dilambangkan K tadi. Langsung saja biar tidak terlalu lama. Di sini ada material. Pada umumnya material magnet lunak itu bahan utamanya besi atau rumus kimianya Fe. Kemurnian Fe sangat tinggi, berpengaruh terhadap sifat-sifat kemagnetan seperti koersivitas dan permeabilitas. Semakin tinggi kemurnian Fe akan berpengaruh pada permeabilitas yang juga semakin tinggi. Dapat dilihat itu loop histeresis si Fe. Dia memenuhi karakteristik dari sebuah magnet lunak, dimana grafiknya itu sangat tegar antara B dan A, dimana A nya itu Fe murni dan B nya itu butir alloy. Perbandingan antara keduanya itu 97 banding 3. Material dan ini akan dijelaskan oleh ini akan dijelaskan oleh saya juga, material dan metode pengaplikasian. Alat yang digunakan di situ ada neraca Ohaus, ada rheostat, catu daya pudak, multimeter, gunting, penggaris solder, penggulung kawat. Bahannya besi lunak dari Kentavo, Percati HIQ, tembaga 0,5 mm, coker, kertas prespan, Arduino Uno R3, project board, dan PCB kabel serta kabelnya. Di sini ada skema sistem microcontrollernya. Di situ ada mulai persiapan alat dan bahan, rangkai Arduino Uno dengan infrared kit dan relay modul, lalu dilakukan pemrograman dan selesai. Selanjutnya ada skema pembuatan magnetic lock. Di sini mulai persiapan alat magnet, persiapan alat dan bahan, pembuatan solenoid, pembuatan sampel pegas, karakterisasi pegas, penyusunan besi lunak berbentuk persegi panjang. Pada perangkaian lock di situ ada pegas A, pegas B, dan pegas C dan pegas D. Lalu selesai. Masing-masing pegasnya itu memiliki karakteristik, nanti akan dijelaskan. Diagram alih sistem kunci magnetik. Ini yang paling penting. Bagaimana sih cara kerjanya itu? Yang pertama, mulai. Di situ ada remote inframerah yang dikendalikan jarak jauh pastinya. Jika remote ditekan, maka pintu terbuka. Jika tidak, dia kembali ke kondisi awal. Pintu terbuka, objek masuk. Objek masuk. Ketika objek masuk, maka di situ terjadi sebuah kondisi lagi di mana remote inframerah, jika dia ditekan, maka pintunya akan tertutup lagi, dan jika tidak, maka dia kembali ke posisi awal. Begitu seterusnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Timothy. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Timothy Ernest Sarwan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Erana Tio Putra. Oke, langsung saja pada eksperimental dan diskusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa data grafik dan juga tabel hasil. Penelitian ini memanfaatkan bahan yaitu besi lunak yang terdapat pada kren trafo yang disusun berbentuk balok dan berfungsi sebagai penarik batang kunci. Sistem penggerak mekanik kunci menggunakan solenoid sebagai penariknya, kemudian pegas sebagai pengembali keadaan awal. Nah, mengapa? Karena kita tahu pegas itu memiliki sifat elastis atau bisa kita bilang lentur, contohnya pada karet. Jika kita beri gangguan, dia akan memanjang, dan jika kita lepas gangguannya, kembali keadaan awal. Oke, langsung saja pada spesifikasi alat. Nah, di sini kita membutuhkan sumber tegangan sebesar 220 volt. Kemudian sistem kontrol yang digunakan yaitu infrared, maksimal kontrol sejauh 5 meter, dan microcontroller kita memakai Arduino Uno, dan sistem relay menggunakan modul 2CH. Dan terakhir dimensi sebesar 10 x 18 x 3,5 cm. Oke, di sini pegas merupakan suatu benda yang memiliki sifat elastis atau lentur, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas. Nah, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa konstanta pegas dipengaruhi oleh yang pertama jenis bahan pegas, kedua jumlah lilitan kawat, dan ketiga diameter kawat. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat kita memakai faktor yang ini, diameter kawat. Nah, kemudian di sini kita memakai 5 sampel, yaitu 5 kawat yang berbeda-beda spesifikasinya. Ya, bisa kita lihat sampel A, B, C, D, E. Kemudian diameter kawatnya sebesar ada 0,4, 0,5, 0,7, 1, dan 1,4. Kemudian nilai konstanta pegasnya bervariasi karena memang diameter kawat ini mempengaruhi nilai konstanta pegas yang akan dihasilkan nanti. Oke, selanjutnya semakin besar arus yang mengalir pada solenoid, semakin besar pula pegas yang termampatkan atau meregang, dan semakin besar nilai konstanta pegas yang digunakan, semakin kecil pula pegas yang termampatkan atau meregang. Nah, kita bisa lihat grafiknya ini, hubungan kuat arus terhadap perubahan pegas termampat. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa kita memakai 5 spesifikasi 5 kawat dengan spesifikasi yang berbeda, dengan diameter yang berbeda-beda. Nah, pada grafik tersebut bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi nilai konstanta pegas, maka semakin kecil nilai amplitudo yang dihasilkan. Oke, di sini kita bisa melihat warna biru ini yang menghasilkan nilai konstanta pegas sebesar 198 Newton per meter ini. Ini mempunyai amplitudo yang paling kecil dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena spesifikasi kawat yang digunakan itu berbeda. Jadi diameter kawat yang 198 ini sebesar 1,4 mm. Maka dia akan menghasilkan nilai amplitudo yang kecil. Sementara berbeda dengan warna cian. Warna cian ini yang nilai konstanta pegasnya sebesar 44,5 Newton per meter. Dia memiliki amplitudo yang besar. Mengapa? Karena ya tadi faktor tadi mempengaruhi. Yang 44,5 Newton meter ini tadi memakai diameter kawat sebesar 0,4. Maka dia memiliki amplitudo yang besar. Oke, selanjutnya dalam diskusi ini
kami mendiskusikan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaplikasian dan jurnalnya. Nah, selanjutnya kita kelebihan dan kekurangan pengaplikasiannya. Yang pertama kelebihannya yaitu tentu saja itu memudahkan manusia, ya kan? Sehingga kita tidak repot-repot lagi menggunakan kunci, mencari-cari kunci, sehingga dengan remote saja kita bisa keluar masuk rumah tanpa menggunakan kunci. Kemudian kekurangannya jika orang lain masuk, maka orang tersebut tidak bisa masuk dengan mudah gitu, karena pintu tersebut sudah diatur menggunakan remote. Oke, selanjutnya kemudian kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini menurut kelompok kami, data penelitian mengacu pada hasil penelitian yang diteliti oleh beberapa peneliti dengan menggunakan konsep elektromagnetik berbahan besi lunak. Kemudian jurnal ini juga memanfaatkan barang bekas magnet lunak yang dapat dijadikan sebagai kontrol saklar elektronik dengan memberi informasi hubungan magnet lunak, listrik, dan sistem sensor yang dapat dikombinasi sebagai suatu device. Kemudian yang kedua, kekurangannya, menurut kelompok kami, tidak ditegaskan apa kelebihan alat pengunci berbasis elektronik ini. Kemudian tidak diberitahu juga seperti apa tempat yang dituju untuk menerapkannya. Kemudian alat dan bahannya yang tidak umum dijelaskan. Oke, pada kesimpulan ini kelompok kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, magnet lunak itu bersifat magnet, akan tetapi dia memiliki sifat magnet apabila berada dalam medan magnet saja. Dengan kata lain, tidak permanen, berbeda dengan magnet keras yang sifat kemagnetannya itu permanen. Kemudian yang kedua, bahan magnet lunak terutama digunakan dalam inti magnet transformator, motor, induktor, dan generator. Terus yang ketiga, dalam pengaplikasian pengunci pintu magnet kali ini, kita memanfaatkan sebuah microcontroller yaitu Arduino Uno. Nah, di mana Arduino Uno tersebut berfungsi sebagai pengendali seluruh sistem kerja sistem. Kemudian yang keempat, pada jurnal ini dilakukan perancangan alat dengan melakukan beberapa uji coba pada pegas, yang dimana pegas merupakan benda yang memiliki sifat elastis atau lentur. Terus yang kelima, jurnal ini dilakukan pengujian dan menganalisis hubungan kuat arus terhadap perubahan pegas terma 4 dengan bahan uji sampel pegas yang dilakukan konstanta berpengaruh terhadap besarnya arus yang mengalir pada solenoid. Kemudian, kritik dan saran. Kelompok kami memberi kritik dan saran diantaranya yaitu 1. Adapun remote control ini hanya bergantung pada remote yang sudah terhubung ke pintu saja, yang mengakibatkan orang lain tidak bisa masuk. Itu yang kelebihan tadi. Terus yang kedua, sebenarnya masih bisa diimprovisasi lebih praktis lagi, sehingga ketika pintu terbuka maka akan tertutup secara otomatis melalui infrared yang mendeteksi adanya benda atau objek yang lewat. Kemudian yang ketiga, perlu optimalisasi supaya daya respon stabil dan daya listriknya lebih efisien. Kemudian yang terakhir, pada jurnal yang diambil seharusnya
dicantumkan kelebihan alat pengunci elektronik ini serta tempat yang dituju pada pengaplikasiannya. Dan ini referensi kami. Kami mengambil dari beberapa jurnal dan juga tambahan sedikit buku untuk pengertian-pengertian lainnya. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kiranya saya mohon maaf. Selamat malam.